kesembuhan tuh sampai ke 3 rumah sakit. Iya, betul. Artinya bahwa yang kita katakan sepele tadi sangat mengganggu. Iya, betul. Sehingga akhirnya beliau melakukan ikhtiar. Nah, ikhtiar ini kan sampai beliau lakukan sampai 3 rumah sakit. Namun belum diijabah oleh Allah. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita di dalam berikhtiar ini Allah itu memberikan 2 jalur. Yang pertama jalur yang kita kenal dengan logika manusia. Logika manusia itu ya rumah sakit, jamu. Ya. Itu bagus, saya katakan itu bagus. Ya, saya kurang setuju kalau orang berkata bahwa rumah sakit tidak bagus, ya, atau jamu tidak bagus. Saya pikir bagus saja. Jamu bagus, rumah sakit bagus, akupuntur bagus, jarum suntik bagus. Nah, kenapa saya katakan bagus? Karena itu adalah bagian daripada kekayaan Allah. Ya. Rasulullah itu menyuruh kita umat Islam itu supaya kita mau menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, rumah sakit itu isinya para dokter. Ya, kalau kita perhatikan para dokter itu sangat mengikuti anjuran Rasulullah. Mereka itu sekolah, ya kan? Artinya apa? Artinya mereka itu berdedikasi tinggi. Nah, mereka sekolah, nah mereka juga sudah berusaha. Namun kan dalam kasus yang Fitol ini kan belum diijabah. Artinya apa? Artinya yang menentukan suatu kesembuhan itu adalah Allah, gitu. Jadi kalau kita berobat, kita jangan cepat-cepat langsung cepat berputus asa. Tetap kita harus melakukan ikhtiar. Nah, selain daripada logika manusia, Allah memberikan jalur lain lagi yang disebut logika ilahi. Logika ilahi ini yang disebut dengan kekuatan doa. Kalau kita lihat kitab suci Al-Quran tuh Mbak Popi, itu kan kitab suci Al-Quran tuh kitab petunjuk. Kitab petunjuk itu. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran tuh Allah memberikan banyak sekali petunjuk tentang orang sakit. Misalkan dalam kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakit. Dan beliau itu bisa sembuh karena kekuatan doa. Ya, kalau kita lihat dalam kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu tuh banyak sekali dimintain tolong sama kaumnya untuk melakukan pengobatan. Ya, demikian juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu juga demikian dengan menggunakan doa. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita sakit, kita lakukan logika manusia. Kita tetap melakukan medis, ya. Ya jamu, ya kita cari pakar jamu yang benar-benar bagus, ya, betul. Ya yang memang di bidangnya. Ya, betul. Jadi saya kurang setuju juga kalau ada orang misalkan, mohon maaf nih, katakanlah ada seorang yang menguasai obat apa gitu, terus kemudian dia bisa menguasai seluruh penyakit, menurut saya kurang tepat. Ya. Harus saja spesialisasi. Seperti dokter saja, kalau kita perhatikan pada waktu kita sekolah SMA dulu, itu kan kalau ada jurusan IPA, wah otaknya encer, tuh kan begitu ya. Apalagi ambil jurusan kedokteran encer kan begitu, orang pinter-pinter. Nah itu saja nggak bisa menguasai semua penyakit, ada spesialisasinya masing-masing. Ada spesialisasi dokter jurusan jantung, spesialisasi penyakit dalam, spesialisasi gigi, kandungan, spesialisasi gigi, ada spesial itu orang yang dengan otak encer. Betul. Itu masih spesialisasi. Tiba-tiba sekarang ada orang datang ujuk-ujuk, wah saya bisa ini semua. Nah ini kan kurang pas menurut saya. Nah makanya di dalam metode terapi kolbu ini saya katakan bahwa saya tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena memang saya tidak pernah sekolah medis. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bermohon kepada Allah. Saya hanya bermohon. Nah kalau sudah itu wilayahnya Allah, Allah tidak bisa lagi dibatasi. Mau penyakit model apa saja, kalau Allah berkata kun, sembuh. Nah tinggal sekarang bagaimana teknik kita pada waktu menghadap Allah, kan begitu. Nah kebetulan karena tema kita pada hari ini kan tentang khalifah. Sudah jelas di dalam kitab suci Al-Quran, yang dimana umul kitabnya ini Al-Fatihah, ternyata bab pertama itu basmalah. Artinya apa? Artinya pada saat kita hendak bermohon kepada Allah, kita harus praktek basmalah, praktek cinta kasih sayang. Nah itu sebagai modal. Nah ini terbukti gitu loh Mbak Bob. Dan luar biasa sekali. Jadi saya sekali lagi saya katakan, jangan dianggap bahwa ini yang menyembuhkan Sony. Nah, mungkin saya nggak bisa apa-apa, saya nggak pernah sekolah kedokteran. Betul Pak Ustadz Sony. Saya jelas-jelas saya katakan saya tidak pernah sekolah kedokteran. Saya hanya bermohon kepada Allah. Nah kalau Allah ijabah ya itu urusan Allah.
Betul sekali. Dan sudah lebih dari 40.000 pasien ya Pak Ustadz ya, yang sudah diijabah oleh Allah bersama dengan terapi kolbu. Semoga pada kesempatan sore hari ini mungkin Anda sedang melakukan sebuah usaha ataupun juga ikhtiar untuk mendapatkan sebuah kesehatan ataupun kesembuhan Anda kembali. Silahkan kami undang Anda untuk datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya di 021 858 2029 atau 021 850 413 dan 021 75 80381. Dan setelah yang satu ini pemirsa, kita pun juga akan mengajak Anda untuk bersama-sama memohon kepada Allah. Mungkin Anda saat pada sore hari ini ada keluhan ataupun berbagai macam keinginan yang ingin Anda panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bersama-sama dengan kami, semoga apapun keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dia makin cantik ya? Iya, beda banget sama kemarin. Sejak 7 hari yang lalu, aku merawat wajahku dengan Cevuk Whitening Night Cream setiap malam. Cevuk, pilihan yang terbaik. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Sesuatu dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Yang paling tahu spare part manusia adalah Allah yang menciptakan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dari Pondok Aren langsung ke Bali Matraman, bukan hanya keren pun hatinya beriman. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan mendapatkan dosa ya. Iya. Yang haram berarti segala sesuatu yang harus dijauhkan supaya terhindar dari dosa. Untuk puasa Senin Kamis tuh aku lebih ditingkatkan sama puasa Daud. Jangan kemana-mana ya. Iya. Menetap pergi lagi pas saya ikut Bapak Itu kontak pergi. pokoknya bareng nyonya ke luar negeri. Artinya Hanya di Suarana Negeri. Pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara bersama kami di Medika Natura Sore dan juga masih bersama dengan terapi kolbu Power of Soul. Semoga banyak sekali informasi serta hikmah yang bisa Anda dapatkan. Baik, untuk terakhir kalinya, kesan-kesan seperti apa untuk Mas Fitro yang ingin disampaikan kepada Pak Ustadz Sony ataupun juga kepada pemirsa di rumah setelah mendapatkan terapi di terapi kolbu, kondisi sudah berangsur-angsur pulih, aktivitas sudah kembali seperti sedia kala ya Mas ya? Sudah bisa mengendarai kendaraan lagi? Sudah nggak takut-takut lagi ya, Alhamdulillah. Asam lambung juga nggak pernah kambuh lagi Mas? Alhamdulillah, silahkan Mas Fitro. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih kepada Pak Sony. Allah memberikan jalan kepada Pak Sony untuk menyembuhkan saya dan bagi masyarakat yang sedang menderita sakit, saya sarankan boleh terapi kolbu untuk dicoba karena saya sendiri yang telah mengalaminya. Ya. Alhamdulillah Mas Fitra, terima kasih sudah hadir kepada kesempatan kali ini di studio. Semoga tetap selalu sehat, semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tetap selalu jaga yang namanya kesehatan ya. Oke, baik Pak Ustadz Sony, sebelum kita tutup dengan doa, kesimpulan seperti apa yang bisa kita bagikan kepada pemirsa di rumah mengenai tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah Khalifah. Terima kasih Mbak Bob. Baiklah para pemirsa Jak TV yang berbahagia, dari obrolan ini dapatlah kita simpulkan bahwa ternyata hidup ini memang kita akan menghadapi satu kendala, kita akan menghadapi cobaan. Karena itu mari bersama dengan diri saya,
kita kembalikan jati diri kita sesuai dengan untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini. Ternyata kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain hanya untuk menjadi khalifah. Dan Allah mengatakan bahwa dan setiap khalifah akan aku minta pertanggungjawaban. Para pemirsa, akan nanti di yaumul akhir sebagai manusia yang dibikin untuk menjadi seorang khalifah, kita mampu mempertanggungjawabkan. Mari bersama diri saya kita jadikan Al-Fatihah sebagai nafas, sebagai langkah kita, sebagai cara kita berpikir dan kita berbuat. Dan mudah-mudahan ke depan kita ajarkan juga anak-anak kita, keturunan kita untuk memahami Al-Fatihah dalam kehidupan. Baiklah para pemirsa, karena waktu sudah sangat singkat, seperti biasanya, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku, para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Kuasa Roh. Kekuasaanmu meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Karena Engkaulah pemilik kerajaan langit dan bumi. Roh, tidak ada satupun syafaat akan terjadi tanpa seizin-Mu. Karena Engkaulah pemilik kunci syafaat. Dalam kehidupan kami yang sangat-sangat singkat ini, demikian banyak dosa yang telah kami perbuat. Karena itu, tidak ada satupun kata yang pantas kami ucapkan, kecuali ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Terima kasih Pak Ustadz Sony, syukron. Terima kasih sekali lagi Mas Fitro. Dan tidak terasa pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda di Medika Natura sore hari ini bersama dengan terapi kolbu Power of Soul. Semoga banyak sekali informasi dan hikmah yang bisa Anda dapatkan. Dan jangan pula Anda lewatkan tayangan kami di Power of Soul setiap hari Senin hingga Jumat bersama dengan guru besar terapi kolbu yakni Bapak Ustadz Sony Sutrisna setiap pukul 12 malam tentu saja hanya di JAK TV. Waktunya saya Popi Putri beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat sore dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.